Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Nizam. Di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Soleh. Nabi Soleh adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Menurut silsilah beliau, putra Ubaid bin Thamud bin Amr bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Nabi Soleh diutus di tengah-tengah kaum Thamud yang hidup di bekas reruntuhan kaum Ad. Bangsa Thamud ternyata lebih pandai dibanding kaum Ad. Kaum Thamud mampu membangun jaringan irigasi dan tempat tinggal yang megah dan indah di bukit-bukit. Mereka hidup makmur dan berlomba-lomba dalam kemegahan. Seperti kaum Ad, ternyata kaum Thamud juga menyembah berhala, suka melakukan dosa kedurhakaan. Allah mengutus Nabi Soleh di tengah-tengah kaum Thamud. Berkata Nabi Soleh kepada kaumnya, "Hai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan janganlah kamu menyentuhkannya." Namun kaum Thamud tidak menghiraukan ajakan Nabi Soleh. Bahkan kaum Thamud mengolok dan menghina Nabi Soleh. Bagi Nabi Soleh, dakwah adalah tugasnya. Nabi Soleh tidak mengharapkan apapun, tidak mengharapkan biaya dari kaumnya tersebut. Nabi Soleh dituntut oleh kaumnya untuk mengeluarkan mukjizat. Jika Nabi Soleh giat untuk melaksanakan dakwah, kaum Thamud juga berusaha untuk memalingkan umat dari Nabi Soleh alaihi salam. Mereka mencari berbagai upaya untuk meremehkan Nabi Soleh alaihi salam. Pada suatu hari, kaum Thamud menemui Nabi Soleh. "Hai Soleh, jika engkau benar-benar seorang nabi, maka datangkanlah keajaiban kepada kami. Jika engkau tidak dapat mengeluarkan mukjizat apapun, maka engkau adalah seorang pembohong." Demikian kata kaum Thamud. Tidak ada jalan lagi Nabi Soleh selain berharap kepada Allah agar Allah memberikan mukjizat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Nabi Soleh. Pada suatu hari Nabi Soleh mengajak kaumnya ke kaki gunung. Orang-orang kafir itu mengikuti Nabi Soleh bukan karena mempercayai Nabi Soleh, melainkan berharap agar Nabi Soleh tidak mengeluarkan mukjizat apapun. Dengan demikian mereka dapat mengolok-olok dan menghina Nabi Soleh. Tetapi betapa terkejut orang-orang kafir itu. Tak lama kemudian, setelah berkumpul di kaki gunung, tampaklah seekor unta betina yang bagus rupanya. Unta itu besar dan gemuk, belum pernah mereka melihat unta seperti itu. Sejak munculnya unta yang membawa berkah air susu, masyarakat dari orang-orang yang beriman makin tebal imannya. Sedangkan orang-orang kafir semakin iri dan menaruh dendam kepada Nabi Soleh alaihi salam. Orang-orang kafir itu kemudian melakukan sayembara. Siapa yang berani membunuh unta Nabi Soleh, maka akan mendapatkan hadiah berupa gadis cantik. Sebutlah dua orang pemuda yang nekat untuk mengikuti sayembara itu. Mereka sudah sepakat akan menikmati gadis cantik itu bersama-sama. Demikianlah ketika unta itu baru saja minum di salah satu sumur penduduk, salah seorang melepaskan anak panah tepat di kaki unta itu. Unta itu berlari dengan kesakitan. Seorang lagi sudah siap golok di tangannya untuk menghabiskan unta itu. Mereka berhasil membunuh unta Nabi Soleh alaihissalam. Otomatis mereka akan mendapatkan hadiah berupa gadis cantik. Setelah unta itu mati, orang-orang kafir merasa lega. Bahkan mereka berani menentang Nabi Soleh. "Hai Soleh, unta yang kau banggakan itu telah kami bunuh. Mengapa tidak ada siksaan bagi kami? Kalau kau memang utusan Allah, tentunya kau dapat mendatangkan siksa yang engkau ancamkan kepada kami." Berkata Nabi Soleh, "Kalian benar-benar berbuat dosa. Sekarang kalian boleh bersenang-senang selama 3 hari. Sesudah lewat 3 hari, maka datanglah ancaman yang dijanjikan Allah kepadamu." Waktu 3 hari itu sebenarnya kesempatan bagi kaum Thamud untuk bertobat dan menyadari kesalahannya, tapi mereka malah mengejek Nabi Soleh. Mereka menganggap Nabi Soleh hanya membuat belaka. Belum sampai 3 hari,
kaum Tsamud datang lagi kepada Nabi Soleh dan berkata, "Hai Soleh, kenapa tidak kau percepat siksaan itu kepada kami?" Berkata Nabi Soleh, "Wahai kaumku, mengapa kau minta segera datangnya siksa itu? Bukannya kebaikan. Kenapa kamu tidak minta ampun kepada Allah? Mudah-mudahan kamu diberi ampun." Diam-diam orang kafir itu merasa takut. Bukankah ucapan Nabi Soleh selalu terbukti? Bagaimana kalau siksa itu benar-benar datang kepada mereka? Maka untuk mencegah datangnya siksa itu, sehari sebelum dijanjikan waktu itu habis, kaum Tsamud mengadakan rapat gelap. Mereka bermaksud untuk membunuh Nabi Soleh agar siksa itu tidak menimpa mereka. Sungguh keji dan busuk rencana mereka. Esok harinya terjadilah peristiwa yang mengerikan itu. Bangsa Tsamud disambar petir yang meledak dan menggelegar membelah angkasa. Bumi juga ikut murka atas kesombongan bangsa yang ingkar itu. Gempa yang dahsyat telah menghancurkan dan memporak-porandakan tempat tinggal mereka yang megah dan besar. Tidak ada seorang pun dari kaum itu yang selamat. Hanya Nabi Soleh dan para pengikutnya yang selamat dari malapetaka. Musnah sudah suatu peradaban yang tinggi dari bangsa yang kuat dan perkasa. Rumah, tempat tinggal, harta, hewan peliharaan mereka benar-benar telah hancur total. Itulah azab kaum yang durhaka. Teman-teman sekalian, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Soleh, yang pertama, jangan pernah sesekali kita menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, senantiasa taat kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup seperti kaum Tsamud yang diberikan waktu 3 hari. Sebenarnya waktu 3 hari itu agar kaum Tsamud bisa minta ampun kepada Allah. Namun 3 hari itu kaum Tsamud sia-siakan. Oleh karena itu, dengan diberikannya kita hidup pada saat ini, marilah kita gunakan dengan sebaik-baik untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.